Saat Saha penalti tasuk. ayo lang, terus mulai lang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami Gani, dari gani. kelompok 8 ingin melanjutkan presentasi mengenai pengkajian risiko bencana di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Yang pertama yaitu untuk menghitung indeks ancaman yang akan dipaparkan oleh Tiara Syarani Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan indeks ancaman. Menghitung indeks ancaman yaitu ada beberapa data yang diperlukan seperti luas area dari masing-masing daerah di desa atau kecamatan Cugenang, di desa kecamatan Cugenang. Nah, di tabel ini ada ketentuan PGAV kelas yang akan berlaku menentukan tingkat ancaman di daerah yang ditinjau. Nah, PGAV ini ada beberapa ketentuan, yaitu kurang dari 0,26 dan ada yang lebih dari 0,70. Jika ketentuannya lebih dari 0,70, maka skornya 1. Seperti di Desa Padaluyu ya, bisa dilihat PGAV-nya 96,115, maka skornya 1 karena melebihi 0,70. Maka kelas tingkat ancamannya yaitu tinggi. Selanjutnya, boleh ke slide selanjutnya. Menghitung boleh ke yang selanjutnya. Nah, menghitung indeks penduduk terpapar. Menghitung indeks penduduk terpapar juga diperlukan beberapa jumlah penduduk dan juga luas wilayah. Juga ada ketentuan lainnya seperti penentuan indeks rendah, sedang, dan tinggi. Tetapi di sini sudah ada data kepadatan penduduknya, maka tidak perlu dihitung. Jika ingin menghitung, di sini kepadatan penduduknya sudah ada seperti Desa Padaluyu, Sukajaya, Cibulakan, bisa dilihat di sini. Nah, jika kepadatan penduduk melebihi 1.000 jiwa per kilometer, maka kelas dikategorikan tinggi. Maka kesimpulan dari kepadatan penduduk di sini yaitu termasuk kepada kelas tinggi karena lebih dari 1.000 jiwa. Kecuali Desa Sukamulya ada 600. Selanjutnya ke slide selanjutnya. Menentukan indeks penduduk terpapar. Di sini
menentukan indeks penduduk terpapar yaitu berdasarkan rumus yang ada di bawah ini dari rumus kerentanan sosial. Karena di sini sudah bisa dilihat di sini sudah ada kepadatan indeks penduduk terpaparnya, dan jika ingin dihitung maka perhitungannya ada di bawah di perhitungan kerentanan sosial. Namun di sini sudah yang dihitung hanya kerentanan dari rasio jenis kelamin, karena rasio dari kemiskinan, cacat dan sebagainya itu tidak ada. Boleh ke selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya yaitu menentukan tingkat ancaman. Bisa dilihat berdasarkan data di sebelumnya, seperti indeks ancaman, penduduk terpapar, seperti itu sudah ada. Nah, nanti di sini ada tingkat ancaman. Tingkat ancaman ini bisa dilihat dari indeks ancaman tinggi, lalu indeks terpapar sedang. Nah, nanti akan ada pertemuan antara indeks ancaman dan indeks terpapar. Nanti hasilnya itu di tingkat ancaman, seperti yang ada di tabel berikut. Nah, boleh, dan selanjutnya ada peta tingkat ancaman. Petanya. Nah, di sini ada peta tingkat ancaman seperti yang ada di tabel sebelumnya, semuanya kelas tinggi. Maka di sini diwarnai dengan warna merah karena semua tinggi. Udah, A. Itu mungkin ini tingkat ancaman di Cugenang, yang mana semua desa yang ada di Kecamatan Cugenang ini menentukan atau menghitung indeks kapasitas, yang mana akan dijelaskan oleh Danu Komara. Baik, terima kasih pada Gilang. Menghitung indeks kapasitas standar scoring. Komponen indikator 1. Aturan dan kelembagaan pembangunan bencana. 2. Peringatan dini dan kajian resiko bencana. 3. Pendidikan kebencanaan. 4. Penggunaan faktor rasio dasar. 5. Pembangunan kesiapan pada seluruh lini. Kelas indeks rendah, tingkat ketahanan 1 dan tingkat ketahanan 2. Sedang, tingkat ketahanan 3. Tinggi, tingkat ketahanan 4 dan tingkat ketahanan 5. Bobot total 100%. Sumber data FGD pelaku BP BD Bapepda
Dinsos, Dinkes, UKM, dunia usaha, universitas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama. Level kondisi capaian sistem kebijakan komitmen. Level 1 kecil. Level 2 sporadis. Level 3 cukup. Level 4 baik. Level 5 kompresif. Kondisi wilayah sistem kebijakan belum ada. Komitmen belum ada, kurang, belum maksimal, baik. Kelas indeks rendah, sedang, tinggi. Next. Indeks kapasitas. Aturan kelembagaan penggunaan bencana. Desa Sukaluyu. 3. Peringatan dini dari kajian risiko bencana pada Luyu. 2. Pendidikan kebencanaan pada Luyu. 3. Pengurangan faktor risiko dasar pada Luyu. 3. Pengembangan kesiagapan 2. Dan sebagainya. Desa pada Luyu, nilai total 0,87 kelas, tinggi. Komponen nomor 1, aturan dan kelembagaan penggunaan bencana 15%. 2. Peringatan dini dan kajian risiko bencana 15%. 3. Pendidikan kebencanaan 20%. 4. Pengurangan faktor risiko dasar 25%. 5. Pengembangan kesiapsiagaan pada seluruh lini 25%. Next. Menentukan tingkat kapasitas desa pada Luyu. Tingkat ancaman indeks kapasitas pada Luyu tinggi. Indeks kapasitas tinggi. Sukajaya tingkat ancaman tinggi, indeks kapasitas tinggi. Cirumput tingkat ancaman tinggi, indeks kapasitas sedang. Desa pada Luyu tingkat ancaman tinggi, indeks kapasitas tinggi, tingkat kapasitas sedang. Sukajaya tingkat ancaman tinggi, indeks kapasitas tingkat ancaman, indeks ancaman itu sebagai warna yang di kiri bawah menunjuk kekuatan. Next. Peta tingkat kapasitas. Ini adalah gambaran apa ya? Kapasitas sesuai desa masing-masing yang tadi dipaparkan. Tentang
tingkat kapasitas. Nah, ada kemudian selanjutnya menghitung indeks kerugian yang akan dipaparkan oleh Fahmi Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gilang telah memberikan kesempatan untuk menghitung indeks kerugian, maka diperlukan data-data seperti data ekonomi, seperti lahan produktif dan perkebunan. Ini adalah data tentang hasil ekonomi Kecamatan Cugenang mendapatkan sekitar Rp39.166.120 yang dibagi 16 desa, sehingga per desa mendapat Rp2.472.882. Selanjutnya menghitung luas lahan produktif. Karena mayoritas Kecamatan Cugenang, masyarakat Cugenang itu berkebun, maka luas lahan produktifnya seperti ini. Data-datanya diambil dari BNPB. Next. Ini adalah hasil perhitungan nilainya. Cara menghitungnya adalah skor komponen ekonomi 0,4 dikali skor PDRB ditambah 0,6 sektor lahan produktif, hingga akhirnya bisa dicapai skornya 0,732 yang termasuk kelas tinggi. Sedangkan karena ya selanjutnya adalah komponen fisik. Komponen fisik ini meliputi rumah, fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Di Kecamatan Cugenang ini terdapat beberapa fasilitas yang bisa dilihat di data tersebut. Pada kelas bahaya rendah memiliki pengaruh 0%. Pada kelas bahaya sedang memiliki pengaruh 50%, dan pada kelas bahaya tinggi memiliki pengaruh 100%. Selanjutnya. Ini adalah karena sudah dibacakan tadi kan tingkat ancaman atau bahaya termasuk tingkat ancaman tinggi. Ini adalah data-datanya. Next. Ini adalah untuk menentukan skor masing-masing desa. Skor bangunan fisiknya 0,598, karena kurang dari 0,6 maka dikategorikan sedang. Selanjutnya, ini adalah komponen lingkungan, data komponen lingkungan yang saya peroleh. Skor komponen ekonominya 0,732 di Desa Padaluyu, skor bangunannya 0,598, indeks penduduknya 0,7, maka dapat disimpulkan termasuk kelas sedang. Indeks kerugiannya juga termasuk kelas sedang. Dan ini untuk menentukan tingkat kerugian yang tadi, karena tingkat ancamannya semua tinggi dan indeks kerugian sedang, maka dapat dikatakan bahwa Desa Cugenang itu memiliki tingkat kerugian yang tinggi, seperti dapat dilihat di tabel bawah tuh tingkat kerugian. Selanjutnya, ini adalah peta tingkat kerugian setelah disimpulkan bahwa Kecamatan Cugenang mempunyai tingkat kerugian yang sangat tinggi. Ini adalah tingkat risiko bahaya. Tingkat risiko bahaya
bencana itu berkaitan erat dengan tingkat kapasitas, tingkat kerugian, dan tingkat risiko bencana dapat disimpulkan dengan cara pembacaan tabel yang di bawah. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Cugenang termasuk tinggi. Selanjutnya, dan ini adalah peta tingkat risiko bencana di Kabupaten Cugenang. 70% tinggi dan 30% sedang. Mungkin segitu penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Gilang. Itu hasil daripada analisa kami mengenai tingkat ancaman, tingkat kapasitas, tingkat kerugian, dan juga bahaya beserta dengan peta-petanya. Mungkin itu saja. Sekian dari saya.